Sip. Jadi ini fotonya ditaruh di profile ya, kemudian apa? Ini dari sisi sebentar. Judulnya kopinya udah oke juga kan, pendahuluan. Oke, kontor jangan lupa G-nya itu besar. Oh tadi sampai itu ya. Nanti jangan lupa menulisnya itu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Baik. Pendahuluan, oke, pendahuluan ini. Nah ini kayaknya dia kecampur dengan biografi ya. Jadi pendahuluan itu udah langsung ke biografi. Jadi nanti pendahuluan itu sebenarnya tentang ditambah sedikit seorang ulama Indonesia menjaga tokoh cendekia Muslim. Banten terletak di kilometer ini udah lokasi dengan bekal awal pesantren konter dirikan lagi perjalanan panjang tiba masa generasi keempat. Nanti yang di latar belakang itu tinggal ditambah dengan ya mungkin kayak prestasi, kemudian juga posisi dari pendidikan agama Islam yang ada di kontor itu, lebih kurangnya kayak gimana gitu ya. Nah, itu jadi menjadi buat latar belakang. Jadi ternyata ini termasuk juga tokohnya ini. Jadi kita fokus ke Kiai Haji Imam Zarkasi aja gitu ya. Biografi sudah betul, kecuali biografi pakai ini ya, pakai I bukan pakai Y ya. Biografi gitu bahasa Indonesia ya. Nah, ini yang tulisan merah-merah ini biasanya dia dari sumber lain. Nanti caranya itu tinggal di gini copy ya. Kemudian jangan lupa paste-nya itu pakai paste spesial ya. Itu nanti jadi nggak ada itunya. Harusnya kalau yang di Word itu dia ada paste yang spesial. Di sini nih harusnya ada. Kalau nggak ini paste without formatting. Ya kalau di Word itu dia jadi kesini tuh dia ini. Kalau di kadang kalau itu ketemunya begini jadinya nih. Ini karena dia link dari orang lain. Termasuk juga kontor ini dia link dari orang lain. Jadi nanti di copy-nya itu yang biar bagus ya. Biografi, oke, lahir, kemudian biografi pendidikannya, kemudian ini jadi tulisan-tulisan yang biru ini sebaiknya nanti di ini kan ya biar bagus. Kemudian pitch-nya itu nanti disesuaikan dengan format ya. Setelah menggunakan jabatannya ini sampai meninggal ya. Nanti meninggalnya kayaknya belum kali ini ya. Nah, terus juga ini biasanya nih, ini kayak tadi juga sama nih. Jadi kopinya itu dia ada background-nya nih, ada warna abu-abunya ini. Nanti tinggal gampang, tinggal copy begini. Setelah itu nanti di Word itu paste spesial, gitu ya. Baru nanti pakainya ini, pakai apa? Unformatted text, gitu ya. Ini nanti saya buka yang ini nih, saya buka di mana tadi? Mantel yang susah. Oh ini nih. Nah kalau pakai ini contohnya biar gampang nih. Saya kasih contohnya ya. Ini saya buka yang di Microsoft Word-nya. Jadi nanti biar bagus ya. Namanya belajar ya begini gitu ya. Kalau nggak belajar nggak tahu gimana cara ngopi gitu ya. Ngopi belakangnya itu nggak kelihatan. Nah, yang namanya juga belajar kan. Ini kan kelihatannya ya abu-abunya ini tuh, abu-abu ini. Kalau dosen mah ya kan udah ratusan udah biasa gitu, udah tahu persis gitu ya. Oke, pemikiran pendidikan struktur manajemen, pemikiran pendidikan. Nah, ini warna ini ya kelihatan sekali pondok gitu ya, pondok, ya pond sterling gitu ya, pondok. Kurikulum ini kan deskriptif ya, sudah cukup bagus, berarti satunya udah lulus. Struktur dan manajemennya ini tanggal diganti semuanya ya. Kesimpulan, nah nanti sebelum kesimpulan di sini kelihatan ya, tambah dengan analisis pendidikan agama Islam menurut Kiai Haji Zarkasi. Nah, di sini pakai yang besar. Jadi hasil kita itu di sini. Ini yang di atas perlu tambahkan dikit dengan ditambah dengan referensi. Referensi kalau kontor banyak sekali lah ya. Nah, kesimpulannya nanti di sini kesimpulannya langsung ke sini aja nih. Kesimpulannya langsung pendidikan agama Islam menurut Kiai Haji Zarkasi adalah
Nah, itu aja. Itu kesimpulan. Gitu. Jadi nggak usah pakai perkembangan jangan semakin maju menggunakan seorang pendidik yang ini pakai jangan pakai singkat. Ya ini mau nggak usah gitu. Nah, jadi ini nggak usah. Jadi dia langsung pakai ini Panjangan ya Pak kesimpulannya Dokter. ini yang nanti diletakkan di ya tadi sebelumnya dikasih itu ya. Iya, udah terlalu ke depan lagi langsung ya spesifik. Jadi kan kita bahas tentang pendidikan agama Islam menurut Kiai Haji Fahmi Zarkasi. Nah, ini situs kontor ini boleh karena memang sebenarnya itu boleh, tapi kalau yang Wikipedia sebaiknya dihilangkan. Ini dihilangkan saja, gitu ya. Situs kontor masih oke, boleh. Ini juga boleh, ini juga boleh. Jadi tambah nanti standar minimal berapa ya? 5 atau 10 ya, 10 lah kalau bisa dengan jurnal. Jurnal kan banyak ya. Jurnal kan banyak, tinggal ambil aja di internet. Gitu ya. Nah, jadi tadi saya mau kan mana nih buat nge-share-nya nih di Word-nya. Saya kira semuanya jadi itu untuk mempes, menempel dari kopian agar tidak kelihatan dari internet. Ya background-nya hilang, nggak ada, kemudian juga font-nya juga dia berubah. Nah, ya Ibu Irmayati sudah lumayan lah, sudah 40 ya, hampir 45% lah ya. 40%. Ada 45%, tinggal 45%. Iya kan dari 30% udah 45%, tinggal ya memang dibiasakan. Nanti intinya baca dari jurnal orang lain. Makanya jurnal tinggal ngambil ya. Nanti Bu Lina sama Bu Irma tahu cara cari jurnal. Nanti saya searching. Belum. Iya, gampang lah tadi kalau Bu Lina tinggal nulis di Google itu pendidikan agama Islam host Sekolah Minora .pdf. Kalau Bu Irma pendidikan agama Islam menurut Kiai Haji Ahmad Zarkasi .pdf atau pendidikan Islam di kontor .pdf. Kontor mau banyak banget lah. Nggak usah ini lagi itu. Itu bisa boleh. Oke, tapi intinya terima kasih untuk Bu Lina dan Bu Irma. Tadi ada mau nanya Pak Kulubul Hayat. Silahkan Pak Kulub. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, tadi kan dikasih tahu untuk referensi dari jurnal. Nah, itu pertanyaannya, kalau misalnya kita ngambil dari Facebook video gitu atau dari YouTube video, itu untuk penulisan di referensinya itu seperti apa, di khususnya yang berbentuk video gitu. Itu buat menguatkan, kalau saya sendiri kan ngambil dari guru saya. Itu yang videonya tentang pendidikan di YouTube atau di Facebook itu untuk penulisan di referensi itu seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya gitu kan kita udah bikin, terus kan suruh bikin jurnal tapi dengan materi atau apa itu soal yang kemarin kita bikin pas kemarin. Nah, itu untuk penambahannya kemarin kan saya juga ada kendala gitu. Untuk penambahannya, kalau kita enggak ke orangnya yang asli atau maksudnya Ahlul Bait yang asli, itu boleh enggak? Maksudnya dari ambilnya cuman dari video dan Facebook aja gitu, enggak langsung ke sekolahannya, itu boleh apa tidak? Itu cukup, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Pada dasarnya referensi yang diambil dari video itu boleh gitu ya. Bahkan dengan menggunakan NVivo kemudian juga atlas.ti itu memungkinkan video itu untuk dijadikan referensi ya. Tetapi kemudian ada persyaratannya. Tentu saja tadi videonya adalah video yang sudah diupload di situs yang memang bisa terpercaya ya. Sebenarnya di Facebook juga bisa, dia kalau Facebooknya memang apalagi di fanpage-nya gitu ya. Kemudian kalau perlu videonya kita download sehingga ada buktinya gitu ya. Jadi dia dari official YouTube. Caranya gimana? Ya mudah, bahwa
Ini diambil dari YouTube, kemudian videonya ini, alamat URL-nya ini, kemudian kalau mau lebih spesifik lagi di menit keberapa dia berbicara atau narasumber itu berbicara, ya itu boleh ya dari YouTube ya. Tapi kemudian berdasarkan kesikohannya juga dia masuk ke bukan primary ya, tapi dia secondary. Ya, jadi dia sumber yang sekunder. Kenapa? Karena perlu adanya validitas dari orangnya langsung, apalagi orang itu masih hidup, gitu ya. Jadi konfirmasi ini benar nggak tuh? Ini masuk ke dalam kualitatif yang sifatnya triangulasi untuk memastikan. Sebenarnya di tulisan juga sama. Walaupun kalau ditulisan kan biasanya lebih istilahnya itu lebih kuat karena dia ada kalau jurnal kenapa? Karena kalau jurnal itu dia ada reviewernya, ada yang memeriksa. Kalau video, apalagi mungkin ceramah itu mungkin ini perlu dikonfirmasi lagi, ini betul nggak? Nah itu bisa kemarin kita sebutkan bisa pakai telepon, bisa pakai video call gitu ya. Nah, itu sudah jadi referensi utama video call dengan telepon walaupun hanya suaranya saja, ya. Itu yang pertama. Jadi tinggal sebutkan aja alamat URL dengan video itu kalau bisa di menit keberapa. Usahakan tuh di official dari YouTube-nya ya. Kalaupun Facebook juga usahakan dari official karena untuk mengantisipasi jangan sampai khawatir videonya itu tidak tepat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sumber yang lain bagaimana? Ya, kalau judul kita, topik pembahasannya itu adalah pemikiran tokoh, ya sebaiknya dari tokoh itu. Kalaupun ada dari tokoh lain, biasanya itu hanya untuk dialog, untuk diskusi, untuk memperkuat atau mungkin ada yang mengkritik dan lainnya, itu diperbolehkan. Tapi itu dia lagi sebagai primer sebagai tersier ya. Jadi data yang sifatnya itu tersier gitu ya. Jadi karena nanti kan untuk memastikan bahwa data kita itu memang betul, beliau itu memang bilang begini ya. Nah itu, nah referensinya tentu tadi perlu ditambahkan dengan jurnal, dengan buku ya yang kita memang kutip ya, termasuk juga wawancara dengan beliau. Kalau ada fotonya dengan beliau akan lebih bagus juga gitu ya. Nah, sekalian silaturahmi. Nah itu Ustaz Kulub ya, cukup jelas? Ya cukup jelas Pak, terima kasih Pak. Ini satu Yakin lagi Pak. Ya, nggak perlu ini lagi ya. Ya Pak. Kalau ada tanya nggak apa-apa, justru saya lebih senang malah. Jadi Ini tanya. Minta maaf, itu kemarin kan sempat dibahas ya untuk panduan. Itu kira-kira panduan keluarnya kapan ya Pak? Biar kita itu juga bisa baca-baca gitu Pak. Untuk panduan. Oh iya. Ya nanti itu bisa konfirmasi ke Pak Dr. Zainal ya. Tapi intinya sama aja sih. Dengan nulis dulu aja, nanti presentasi di sini diperbaiki itu aja. Ya, jadi nggak perlu menunggu gitu ya. Jadi tinggal nulis aja dulu, kemudian seperti kan Bu Lina, Bu Irma nulis aja dulu ya. Yang lain tadi ada juga saya lihat ada Pak Firdaus, ada Pak Bayhaqi Ghazali juga, ada Pak Muhammad Mahfud juga gitu ya. Nanti tinggal dipresentasikan, nanti kita perbaiki, nggak jauh berbeda kok. Pakai body note, mau pakai footnote, mau tadi yang kita periksa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian tanda bacanya, kemudian awal kalimatnya. Nanti di presentasi itu nanti akan kerja presentasinya bukan pakai PowerPoint tapi pakai seperti tadi tulisan Word-nya saja. Itu ya. Iya Pak, terima kasih Pak Dokter. Oke, sama-sama. Yang lain satu lagi nih, masih ada waktu lebih kurang 5-10 menit. Udah mau ditanyakan? Silahkan. Pak Puji, bagaimana kabarnya? Masih on? Ustadz Puji Rahman Hakim. Mana nih? Ustadz Mahfud gimana nih? Kemarin ya. Jadi untuk pertemuan besok siapkan yang mau presentasi ya. Presentasi itu adalah yang hasil UTS kemarin untuk diperbaiki. Ya nanti sambil berjalan Bu Lina kalau ada pertanyaan boleh, Bu Irma juga boleh, Bu Nur Komaria juga boleh, yang lainnya juga boleh. Jadi nanti udah UTS UAS itu udah tenang gitu ya. Perbaikan terus kita tetap buka gitu karena mungkin beberapa masih ada kegiatan dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Ustadz Puji, Ustadz Samsul, Ustadz Bayhaqi, Ustadz Iqbal, Ibu Linda, Ustadz Arif, Ustadz Kulub tadi sudah, Ustadz Muhammad Mahfud. Ya, Ustadz Dede Firdaus juga, Ustadz Dede Sulaiman, Ibu Nur Komaria, ada Ustadz Asep Iman Saifuzaman, dan Ibu Irma serta Ibu Lina.
Pak. Oke, silahkan. Ada pertanyaan? Pak, kan kemarin saya ngirimnya pakai PDF, itu nggak apa-apa Pak? Apa harus pakai Word? Ya. Kemarin saya ngirim tugasnya kan pakai PDF. Itu tidak apa-apa Pak? Pakai Word? Ya, oke. Jadi kalau untuk pakai PDF, ya kalau ngirim tugas sih nggak apa-apa, silakan saja. Tapi nanti kalau untuk presentasi pakai Word saja, biar nanti langsung diperbaiki. Ya, nanti kalau umpamanya UASnya itu Word saja, jangan PDF, karena nanti kan akan diterbitkan di jurnal. Dan itu biasanya harus ada revisi, jadi bukan PDF. Gitu ya. Kalau tugas kemarin nggak ada masalah PDF, gitu ya. Nanti besok untuk presentasi pakai PDF juga boleh sih. Nanti kan akan diperbaiki lagi sendiri pakai Word-nya. Tapi nanti untuk UAS-nya itu pakai Word yang dikirimkan. Gitu, ya. Oke, baik. Bu Nur kemarin besok bisa presentasi ya. Insya Allah Pak. Saya ntar baca-baca dulu materinya. Ya. Enggak, yang kemarin aja, yang UTS. Kalau mamanya dari UTS ada yang mau diganti baru, ya boleh saja sih gitu ya. Tapi kerja 2 kali jadinya gitu. Mendingan yang itu aja teruskan aja, gitu ya. Nah, jadi yang udah UTS saja itu tinggal ditambahkan kan sudah ada modal 30, 40 sampai 50%. Ya. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum ya. Kita 19.30, tadi kan 21.30, ini insya Allah sesuai dengan waktunya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.